Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review, kembali ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer, sudah part 5 sekarang. Jadi thank you dulu untuk kalian yang udah dukung gue dalam Saweria, dan kalau kalian yang mau pertanyaannya gue jawab sambil bikin video seperti ini, bisa langsung aja cek untuk link di description di bawah untuk link Sawerianya. Langsung aja mulai ke pertanyaan minggu ini. Yang pertama dari Svalbard. Saya pakai IM Phonak 112. Wow. Ini Phonak sedikit info, ini salah satu brand jadul. Untuk kalian yang nggak tahu, dulu gue punya Phonak 022 dan Phonak 232. Dia terkenal pakai 1BA aja kebanyakan, kecuali flagshipnya yang 232. Ini fittingnya dulu juara. Ini salah satu ayam dengan fitting terenak yang pernah gue coba. Tapi sayangnya udah discontinued. Dan ini dulunya bahkan dia hearing aids, alat bantu pendengaran sebelum bikin ayam untuk musik. Lanjut, itu untuk yang sedikit review untuk yang belum tahu Phonak. Lalu dan Moondrop Aria, oke, Moondrop Aria Black OG. Kalau mau upgrade ke harga 2 jutaan cocok apa? Yang vokalnya sweet and fun dengan detail bagus. Oke, kita ngomong harga 2 jutaan dan di sini ada info lu suka Aria. Jadi gampang ya, lu suka Aria berarti most likely yang Harmon-ish target. Ya jelas arahnya kalau lurus dari Aria ya, Moondrop Kato itu udah paling lurus. Nah Phonak nih yang gue agak beda. Phonak nih single BA yang cukup agak tipis suaranya, tapi bisa sweet dan very clear. Mungkin harga 2 jutaan gue juga aja nggak terlalu pikir. Cuman mungkin bisa dicobain SIMGOT EM6L. Itu basically vokalnya really good, forward dan detail, tapi ya memang arahnya beda dari Phonak. Cuman bisa salah satu yang gue rekomendasi untuk kalau lu yang suka vokal yang nggak terlalu tebel tapi bisa dapat clarity dengan sweetness bagus. Selanjutnya dari Bro Danu. Halo Mas Mike, semoga sehat selalu. Thank you. Untuk upgrade dari KZ-D5 budget 1-2 jutaan apa ya? Makasih sebelumnya. Waduh, ini pertanyaan yang buat gue sulit. Karena kayak gini loh, KZ-D5 kalau by frequency response dan emang suara dia ya bisa dibilang really good. Dia bisa ngikutin IF neutral target 2023, really nice. Dan jujur gue nggak, kalau misalnya budget 1 juta nih ya, gue nggak tahu apa upgrade-nya. Mungkin yang nyerempet-nyerempet, tapi buat gue masih tidak se-ideal gue kalau KZ-D5. KZ-D5 is really good in tunings. Ada, bisa dicoba mungkin Moondrop Aria atau Dunu Titan S. Walaupun gue ngerasa Aria masih a bit too Harmon dan Dunu Titan S itu masih upper mid range focused, bassnya, sub bassnya kurang gitu. Jadi sebenarnya tuning gue gak akan bohong, gue lebih suka KZ-D5 dibandingkan Aria atau Dunu Titan S. Tapi banyak yang suka upgrade dari KZ-D5 to Dunu Titan S, mungkin bisa dicoba. Kalau gue sendiri sih nggak ke situ. Dan kalau misalnya di budget 2 jutaan pun gue nggak tahu mau kemana. Karena tuningannya ya really good dan dia cuma pakai single dynamic driver. Kalau misalnya ada yang tuningnya a bit similar itu macam kayak Turtle Hexa, tapi itu pun timbre BA-nya berasa dan malah kurang natural. Kalau gue pribadi malah ya, I like D5 karena gue orang yang suka tonal dan timbre dibandingkan technical gitu ya. Jadi tuningnya dulu buat gue KZ-D5 really good. Gue nggak tahu apa upgrade-nya KZ-D5 yang bisa dibilang proper gitu, yang tuningannya persis kayak dia. Tapi mungkin lo bisa coba ada salah satu yang cukup mendekati, yaitu Theodio Elixir, tapi itu harganya 3 juta. Lanjut ke Bro RK. Bro request review Theodio Monarch Mark III and comparison sama U4S. Cause buat vokal cewek kayak Aimer, refrain kayaknya, refrain tuh lagu ya. Aimer refrain kayaknya lebih nikmat di U4S, tapi vokal cowok lebih ke Monarch Mark III. Oke, ini agak susah karena gini loh. Basically U4S itu dia punya signature suara berbeda yang lu bisa pilih. Kalau pakai M20 itu bassnya lebih gede dibandingkan si Monarch Mark III, lebih gebuk, sekaligus lebih tebel, tapi tetap dapat treble air-nya. Kalau misalnya pakai M12 itu vokal bassnya lebih dikit daripada Monarch Mark III, bahkan vokalnya bisa serasa lebih maju. Jadi basically ini signature-nya bisa berubah banget tergantung modul apa yang lu pakai. Tapi gini aja, gue ngomong in ideal situation ya. Bass itu bisa lebih gede Monarch Mark III, bisa lebih gede si U4S. Itu tergantung modul, itu paling berasa. Nah vokal, ini yang ngomong-ngomong, vokal si Monarch Mark III punya resolution dan lebih maju di sekitar 3 kHz, itu lebih di Monarch Mark III. Jadi kalau misalnya vokal nada atas, itu lebih berasa ada di Monarch Mark III. Sedangkan di U4S, itu perhatiin nggak 3 kHz-nya dia justru turun.
dia kayak cekungan gitu 3 kHz. Jadi ini bikin vokalnya walaupun tetap berasa edge-nya, tetap berasa serunya karena dia masih ada di 45 kHz, masih ada peak sedikit gitu. Tapi dia overall lebih tebal suaranya si U4S. Jadi basically lu lebih suka vokal yang suara lebih tebal atau yang lebih tipis, tapi dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Bass itu bisa sangat tergantung bass module, dan maju mundurnya vokal sangat tergantung modul yang dipakai. Treble-nya kalau si Monarch Mark III lebih linear. Jadi lebih kayak apa ya? Lebih kayak bisa dibilang mungkin kayak lurus gitu, nggak berasa ada peak gimana-gimana. Dua-duanya bagus. Cuman kalau buat gue U4S lebih spesial. Kenapa? Karena dia ada, gue nggak tahu ini efek dari Apex module atau dari TIA drivernya. Bisa kelihatan dia di upper frequency di 15 kHz ke atas itu lebih tinggi. Jadi dia lebih airy, lebih lepas, ujung treble itu lebih lepas. Kalau gue sendiri masih suka U4S. Cuman mungkin kalau lu orang yang suka vokalnya Monarch Mark II, lurusnya upgrade-nya ke Monarch Mark III. Kalau lu suka 64 audio style kayak U12T atau vocal macam U60 gitu, bisa dibilang lebih miripnya ke U4S. Itu basically dua-dua ini bagus, cuman tergantung selera aja lu suka yang gimana. Lalu dari Joe, suka banget EA500 pakai Final Type E, suka tipikal detail, megah, berbody, upgrade budget 2-3 jutaan kemana ya? Kalau lu suka EA500 pakai Final Type E ini, gue anggapnya sekali lagi, berhubung kita kan ngomong dynamic driver ya, mungkin gue arahkan ke dynamic driver lagi, biasanya orangnya suka begitu. Jadi gue bisa bilang, lu bisa coba Thea Audio Elixir, atau kalau bisa nih ya, gue pribadi masih penggemarnya Tangent Oxygen. Teman, kabar buruk untuk yang suka Tangent Oxygen, ini IEM katanya sudah discontinued, jadi dan katanya akan ada Tangent Oxygen 2, tapi nggak tahu rilisnya kapan. Tapi so far, gue sih masih number one pilihan kalau bisa dapetin Tangent Oxygen. That's my first choice. Dari Najib, bisa ukurkan frekuensi respons KZ Krilla pakai silikon ear tips bukan foam seperti Final Type E tersebut. Terima kasih banyak. Oke, nanti gue mungkin akan kasih frekuensi responsnya untuk si KZ Krilla ya dengan Final Type E. Lanjut ke Martabak Manis 74. Om, saya udah punya Kato dan pengen nambah satu ayam lagi. Laguku kebanyakan vokalan tapi sekarang lagi suka lagunya Rust Exposed Burnout. Budget under 3 juta. Gue akan coba dulu. Oke, gue udah coba dengan lagu Rust Exposed Burnout ini. Ini lagunya buat gue tipe yang fierce ya, tipe yang seru. Dia ada suasana semi, ya agak ngerok gitu suaranya, tapi ditambah vokalnya vokal cewek ala Jepang. Jadi di sini yang gue cari adalah gigitan vokalnya harus seru dan juga background songnya harus asik. Di sini butuh yang ngegigit dan energik buat gue. Kalau lu udah punya Kato kan lumayan kalem gue anggapnya. Lu bisa coba planar yang lebih ngegigit lagi antara S12 atau 7Hz Timeless. Kalau lu lebih suka yang agak V-shape, agak tipisan, lebih ngegigit, tapi resolusi buat gue untuk upper to treble lebih bagus, pilih S12 yang biasa. Tapi kalau lu mau yang agak berbody tapi tetap lumayan gigit gitu, itu bisa cobain 7Hz Timeless. Lanjut ke Cruci. Udah punya Soundrhyme SR5, karakternya kalem. Saran yang pendampingnya yang budget 2-4 juta, terima kasih bro, sukses selalu. Oke, kalau Soundrhyme SR5, gue kan udah coba dan gue bilang memang dia bass-nya lumayan spesial, tapi vokal dan treble-nya terlalu kalem. Kalau buat selera gue lebih suka yang more ekspresif, more energetic. Jadi gue setuju itu suaranya kalem. Kalau mau coba pendamping, berarti suaranya berbeda kan dibanding si SR5 itu. Lu bisa coba mungkin yang agak ngegigit macam si Shure S12. Sekali lagi, tadi juga bintangnya yang agak gigit sih. Shure S12 karena dia berbeda dengan SR5 yang kalem. Ini V-shape lebih tipis, tapi buat gue resolusi upper mid to treble bagus, cuman memang agak ngegigit. Atau kalau kamu bisa pilih juga macam Blessing 3 yang bisa dibilang netral suara. Jadi tergantung pilihan lu mana. Karena 4 juta tinggal nambah dikit lagi dapat Blessing 3 gitu. Blessing 3 neutral with just a little bit of soft bass boost. Blessing 3 bisa salah satu pilihannya, atau SR12 yang bisa dibilang lumayan bertolak belakang gitu dari SR5. Dari Lynx 234, Bang cobain lagunya Septic Flash, Enemy of Truth. Kalau pakai Duno Tighter S plus 771 masih worth upgrade kah? Atau udah mentok segitu rekamannya? Gua akan coba dulu. Oke, lagu Septic Flash, Enemy of Truth. Ini kan lagu yang sekali lagi lagunya tipe yang
ngegigit ya, lagu yang energik, bisa dibilang kita butuh kayak kesan garangnya, kita butuh kesan gaharnya dari sini. Nah, gue bilang Do Not Threaten Us malah terlalu kalem nggak sih buat lagu tipe kayak gini. Gue ngerasa kurang ngegigit gitu di upper mid to treble-nya, kurang seru, kurang lepas lagi treble-nya. Kalau gue sekali lagi bilang lagu apapun yang kalian suka, bahkan gue pribadi suka lagu Katon Bagaskara atau Club Project Yogyakarta atau beberapa lagu Katon Bagaskara yang jadul, Krisya jadul gitu. Itu kan rekamannya jelek banget. Dan gue bakal bilang ke kalian, tetap worth. Mau seancur apapun rekamannya, kalau upgrade-nya tepat, itu tetap berasa lebih bagus walaupun rekamannya jelek. Jadi yes, gue bilang tetap worth upgrade. Dan kalau gue bilang lu coba explore IM yang trainers, bahkan kalau source lu kuat, cobain mungkin KZPR2. Bahkan itu nggak perlu, buat gue lebih cocok untuk genre yang lu pilih tadi, asal source-nya powerful ya. Kalau nggak ya bisa mungkin cobain KZPR1 Pro atau cobain Shure S12. Cobainlah planar buat gue, buat lagu-lagu macam begini tuh garangnya lebih berasa. Selanjutnya dari Komandan Kesatria. Untuk upgrade dari T3 Plus, budget di bawah 3 juta untuk denger anisong hip hop. Apa ya bang? Oke, T3 Plus itu kan tipe suara yang lumayan kalem, ada bassnya. Kalem tapi berbas. Buat gue bisa pilih dua sih. Kalau suka vokalan tetap gue masih lebih suka, ini kan anisong ya, vokal anisong itu gue pilihnya Theodolexir. Kalau enggak, yang masih warm, balance dengan rada kalem ditambah bass yang asik, Soundrhyme SR5. Bisa dicobain gitu, untuk budget sekitar under 3 juta malah Soundrhyme SR5, cuman 2,2 kalau nggak salah. Kemudian dari Piscok 2, atau Piscok. Bang, pendapatnya tentang DAC Aibaso DC-04 Pro di-pair sama IW200 cocok nggak? Ini gue harus ngomong sorry karena gue nggak pernah nyoba dan nggak ada barang reviewnya, jadi gue sama sekali nggak bisa jawab soal ini. Tapi kalau entar gue dapet atau gue cobain, nanti gue bakal taruh lagi lah, mungkin entah di question answer keberapa kalau gue dapet ya. Selanjutnya dari Raka, Bang minta rekomendasi IM untuk playlist mostly K-pop, budget 2-3 juta. Preferensi gue yang vokal dan bassnya oke, Tajam Oksigen cocok. Udah nggak usah pilih yang lain. Kalau lu tanya gue bakal pilih Tajam Oksigen. Lalu dari Hadiwi Sianggan minta rekomendasi perbedaan singkat dari Blessing 3, Variations, dan S8. Ini nggak bakal bisa singkat juga sih. Oke, Blessing 3, Variation, S8. Kalau lu, ini tiga-tiganya itu punya kemiripan di area upper mid range. Dia mengikuti VSDF target. Kalau lu udah mencoba kayak macam Blessing 2, udah nyoba kayak macam Kato, itu agak segitulah. Upper mid-nya agak maju, jadi vokal atasnya agak maju. Cuman di sini yang beda itu bass, resolusi, dan kemajuan sedikit upper mid-nya. Basically, Variations itu yang paling ngebass dari tiga-tiga. Sub bass-nya paling nampol, paling gede, suaranya juga paling megah dari tiga-tiganya. Cuman kalau buat gue too much, karena dia upper mid-nya maju, sub bass-nya maju, itu berasa kayak terlalu kontras, tengah-tengahnya agak kosong. Tapi ini tetap bagus sih Variations ini. Amazing staging, amazing slam, amazing clarity. Nah kalau Blessing 3 itu yang paling netral dari tiga-tiganya. Bassnya bisa dibilang paling kecil, walaupun dinamika sub bass-nya lumayan bagus, tapi overall dia suaranya paling kalem, paling netral. Nah, S8 ini yang bisa dibilang resolusi mid-range-nya terbaik. Dengerin lagu vokal, dengerin lagu yang garang gitu, gue ngerasa vokalnya itu paling clear, paling jelas note definition-nya, kata-katanya, ataupun not-not nadanya itu paling jelas di S8. Tapi dia bassnya di antara. Dia bassnya tidak se-sub-bassy macam Blessing 3. Blessing 3 itu, dan teksturnya gue masih lebih suka Blessing 3. Tapi kalau gedean, sebenarnya gue masih lebih ngomong gedean bass S8. Cuman dia pakai BA bass, jadi mungkin teksturnya nggak sebagus dynamic driver-nya Blessing 3. Dan tidak sebesar Variations. Tapi kalau gue sendiri, selera gue sendiri, tetap Moondrop S8. Karena dia vokalnya buat gue spesial, walaupun agak tipis, tapi clarity, detail, majunya, asiknya itu dapat di Moondrop S8. Dan juga treble-nya sebenarnya paling extended dibanding tiga-tiganya. Lanjut ke AAF. Bang, apa saja faktor yang bisa berpengaruh terhadap durabilitas transducer? Apakah dengan memainkan equalizer berpengaruh juga? Jujur aja, memainkan equalizer jarang sih sampai transducer sampai rusak gitu. Jadi kalau
transducer salah satu yang bikin rusak tentunya jebol karena SPL terlalu tinggi bisa, tapi itu jarang. Kayak IM lu colokin ampli desktop yang berwatt-watt powerful banget bisa jebol. Itu kan di diaphragmnya jebol. Lalu atau bisa lu colokin laptop yang lagi di charge, lalu somehow electricity-nya somehow bisa kebawa ke IM sampai meleleh dalamnya, itu juga bisa terjadi. Atau lu taruh di tempat yang apa namanya tempat yang lembab ya, lalu dapat jamur atau dapat apa, itu bisa merusak ayam. Bukan jamur ya, lumut ya, gue lupa. Pokoknya di tempat lembab itu ada sesuatu yang bisa merusak transducer. Jadi itu aja. Dan tentunya jatuh juga bisa bikin entah coilnya sampai putus kayak, atau membrannya jebol kayak, atau apa, itu juga bisa. Jadi to be honest, banyak banget sih, hati-hatilah pakainya aja. Lalu dari Jazzy. Halo Bang Mike, mau nanya, burn-in untuk earphone itu seperti apa? Sama musik yang biasa digunakan apa aja? Nih, gue akan ngomong aja. Burn-in itu di dunia IM, itu kan kalau kita ngomong secara teori, itu adalah menggunakan IM itu drivernya biar lentur. Karena dibilang drivernya itu masih kaku. Kayak entah lemnya, entah diaphragmnya sendiri itu masih kaku ketika keluar dari pabrikan. Makanya di burn. Burn itu maksudnya dipakai beberapa lama biar lentur gerakannya. By theory, katanya ini kayak bikin sesuatu yang suaranya agak kaku, agak kasar. Sebenarnya bisa jadi lebih empuk, lebih lembut. Well, tapi pada kenyataannya nggak semua IM ini bisa terjadi. Dan sampai sekarang pun masih diperdebatkan. Apakah burn ini beneran berlaku banget apa enggak? Kalau gue bilang sendiri, burn in itu ada, tapi tidak semua IM kerasa perbedaannya. Jadi intinya, dan walaupun misalnya burn in itu terjadi, itu tidak bisa mengubah suatu IM yang tadinya buruk jadi bagus. Kalau bagus ya sedikit lebih baik, cuma kalau buruk ya tetap buruk. Jadi basically, kalau dari gue sendiri yang udah nyobain sekian banyak IM, pakailah IM itu. Kalau nggak suka, ya udah, entah lu jual atau lu ganti atau lu coba modify, atau ya udah simpelnya paling ganti aja IM-nya, nggak usah terlalu burn in. Kalau misalnya lu suka, ya tinggal pakai aja, gitu aja sih. Karena nggak pernah gue nyoba burn in dari yang buruk jadi bagus, itu nggak pernah terjadi. Lalu dari Hankietoase, ini gimana cara bacanya? Permisi, mau ngasih beberapa playlist harap didengar. Tricolor Anniversary, atau Loch Lomond, Tricolor Big Band, Piana Filica, Raula, Sugar Me As You Grow, thank you. Oke, gue akan coba dulu ya lagu-lagu ini, karena literally gue nggak pernah dengar satupun dari semua itu. Oke, gue udah coba untuk tadi Tricolor Anniversary, Loch Lomond, ini buat gue cukup menarik. Dia tipe lagunya itu yang apa ya, tipe European folk song gitu kan ya. Gue suka, kalau lu suka tipe begini, gue suka Celtic Woman. Ini apa namanya, tipenya juga begitu, kayak kebayang situasinya tuh Irish, Scottish gitu, lalu orang nari-nari gitu di hutan, sama gue kebayangnya begitu. It's really good, cuman saya ngerekamannya nggak terlalu bagus buat gue. Tapi lagunya gue suka yang tipe begituan. Lalu untuk yang Piana Filica ini somehow ngingetin gue agak kayak Akiko Shikata. Pengucapan kata-katanya kurang jelas, tapi lebih atmospheric kind of song. Kayak Akiko Shikata juga begitu buat gue. Sebenarnya Akiko Shikata versi darknya, ini kayak versi lightnya gitu. Nice one, gue juga suka tipe yang ini. Cuman kalau yang Sugar Me As You Grow-nya gue sendiri kurang suka. Dia rekaman nggak bersih-bersih amat. Vokalnya sih lumayan, cuman just not my kind of genre aja. Tapi thank you untuk rekomendasi dari lagu-lagu ini ya. Lalu dari Ayumakue, ini Aromakue atau Ayumaku gitu. nggak tahu ini lo baca gimana. Gan, apakah ada saran IM dengan jenis lagu contoh Spotify? Chuming Liong, profile, budget maksimum 500 ribuan. Sebelumnya pakai KZEDA, BLNCD itu apa ya? Terima kasih. Oh, KZEDA Balance. Ya ampun, BLNCD gue pikir apa. Oke, gue akan coba dulu lagu Chuming Liong-nya ya. Jujur aja nih, gue nggak tahu, karena masalah genre lagu itu campur aduk, di mana kebutuhan per lagu tuh beda. Di sini ada lagu kayak One Ok Rock gitu yang butuh
sensasi fierce, lumayan garang, butuh bass cepet, tapi juga ada EDM yang butuh bassnya gede, tapi kadang agak lambat. Tapi juga tadi kan lagu rock tuh butuh vokal yang agak kesannya tuh garang, sementara ada lagu monokrom, Tulus, yang vokalnya nyantai. So, maksudnya ini tabrakan semua gitu. Lu mau sound signature yang apa, kebutuhannya nabrak di lagu-lagu ini. Jadi gue nggak tahu, jadi kayak pick your priority lah. Cuman kalau gue sendiri di bawah 500.000 udah gue pilih yang lumayan all rounder aja lah ya. Gue yakin ada beberapa lagu yang kurang cocok, cuman pilihan gue antara KZDivi atau Chu 2. Atau misal lo mau yang lumayan lumayan agresif, cuman detailnya bagus, ya bisa pilih SimGod EW200. Jujur aja soalnya ngerti maksud gue ya, ini kebutuhannya tuh saling bertengkar satu sama lain gitu, antar genrenya ini beda-beda. Lalu dari Irfan, Bang, KZDivi kalau dipakai ke laptop kayak ada noise, speaker kondangan lagi ada gitu, kenapa ya? Minta solusi Bang, baru pertama kali beli ayam. Nih gue akan ngomong aja untuk semua kalian yang nyobain ayam pakai laptop ataupun PC, gue ngomong jangan. Kenapa? Kalau misalnya kita mau ngomong suara dan efeknya, kebanyakan laptop itu groundingnya jelek, jadi listriknya nggak bersihnya itu bisa masuk ke ayam kalian, dan yes, di suatu tahap apalagi ketika dicas itu bisa merusak. Jadi gue sendiri tidak menyarankan untuk siapapun itu jangan pakai laptop sebagai player kalian. Kenapa ya? Tadi satu, nggak bakal bersih. Laptop nggak punya DAC-nya sendiri yang bukan nggak punya DAC, sorry. Dia nggak punya DAC dedicated yang bagus untuk memproses suaranya juga yang bagus. Lalu dia juga ya ada aliran listrik yang besar ke ayam, dan itu di beberapa kasus bisa merusak. Jadi gimana solusinya? Pakai HP atau lu bisa pakai DAC. Dan DAC pun kadang-kadang DAC dongle itu kadang tidak membantu kalau misalnya groundingnya terlalu parah. Harus pakai desktop DAC yang dia punya dia punya kelistrikannya sendirilah, intinya lebih bersih gimana. Jadi yes, kalau mau solusi gampang jangan pakai laptop. Kalau mau solusi rada mahal, pakailah desktop DAC. Lalu untuk sound, saya punya Chu 2 dan suka banget tuning-nya. Kalau upgrade dengan ekspektasi resolusi separasi dan soundtrack yang lebih bagus, apa ya, budget 3 jutaan. Chu 2 ya, I like it too. Kalau misal dibilang upgrade-nya dari Chu 2 ini ya Harmon-ish target lagi, kalau dapet Tangim Oxygen itu udah untuk para yang suka Harmon type-ish single dynamic driver, this is the best I've ever tried, the best that you can get. Kalau masih ada, kalau enggak bisa cobain Kato atau Thea Audio Elixir, Moondrop Kato atau Thea Audio Elixir. Selain itu ya nggak ada lagi yang Harmon-ish seperti itu. Kalau bisa sih ya tetap number one choice gue Tangim Oxygen. Oke, itu semua untuk list pertanyaan pada malam ini dan minggu ini. Sekali lagi kalau kalian masih ada pertanyaan, lanjutkan saja langsung tulis di Saweria dan gue akan bikin videonya untuk minggu depan. Jadi thanks for watching and see you next time. Bye bye.